suami aneh selama ini mungkin lagi di Mahat nggak pernah, caranya gimana ya deket sama Karyati gitu, ada kayak gitu. Momen-momen inilah kesempatan. Wow ya berani hebat juga ya. Jadi kalau udah kayak gitu kan anggapnya ya kita udah dianggap saudara aja lah, nggak ada halal nggak ada haram gitu. Saya mau ngobrol diboncengin sini ayo, suami mah diam aja, tetep aja. Kalau kakak iparannya tuh kan suaminya orang Batak, Ucok Batak Muslim. Karena kalau masalah itu kan lama-lama sendiri dia mas, nggak ini kalau suaminya nggak ada ya dia nggak keluar, ada undangan kemana dia nggak datang gitu. Dia tidak paham. Iya, artinya nggak langsung bos jalan sana enggak. Ya nggak ada ini nggak datang udah gitu. Artinya kalau Karyati kan ibaratnya dari belajar di Mahat, belajar ini juga. Masa nggak paham? Berarti kan udah nggak paham saya karena nurutin ego keinginan gitu. Itu aja. Bilang ya kalau memang ente nanti ini paling ngirimin ke itu aja, sebagian nggak juga banyak, apa namanya ya selalu ngebantu kan. Nafkah itu kan orang berpikiran nih kalau si Menawi sih perempuan sekarang itu kayaknya nafkah itu mereka juga tidak beberapa persen gitu dari kita. iya enggak kurang bersyukurnya kalau wanita sekarang tuh kurang bersyukurnya kalau dia nggak paham banget, artinya mana cukup segini gitu. Itu yang membuat rezekinya jadi agak bermasalah tuh di situ. Seharusnya kan wah makasih ya udah memberikan syukur, jadi ditambah lagi sama Allah. Yang syukur kan berarti begitu, bukan mana cukup. Nah itu kan berarti mengeluh mana cukup juga. Karena saya suka iri juga sih, ada beberapa pengusaha dia sayang banget sama suami. Awalnya dia punya bangunan, istrinya cerdas. Dari situ suaminya bang, boleh nggak aku bukan ntar aku jual apa? Auto boleh sabrak kabrak tepung apa itu dia dongin sama dia itu. Lalu masih istrinya suaminya dia masak. Udah abang kerja aja biar saya di sini sama dede biar aku pokoknya dia istilahnya dia fokusnya dia itu udah mentok aja di belakang. Nah itu berarti dewasa aja. Maksud aneh kalau dia begitu artinya dia punya kegiatan kan, samping taklim dia punya. Aneh juga istrinya pengennya buka begitu, jadi nggak keluar. Rezeki itu gimana sih caranya? Itu memahami rezeki itu gimana sih? Ya kayak Ibu Atun apa guru ngaji juga Ibu Atun. Ibu Atun kan suami walaupun suami tentara, suami tentara angkatan darat, saya taruhlah bintang 3 kasih aja jualan pintil apa lauk pauk masuk ke dia ikan bakar. Aktif banget tuh ibu-ibu itu nggak mau diem. Sebenarnya masalahnya banyak sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya aja kayak dia senyum dagang. Iya cuma saya tanya sama ibu kenapa? Ya pemikiran dewasa kan gitu harusnya. Iya. Artinya anak mantu udah terpukul banget nih dari kantor. Dibantu senyum-senyum. Masa ada berapa? Kita bikin butir, ini jualan online. Iya mah. Manut-manut aja mantu. Anak mantu manut-manut. Iya mah. Gitu. Mamanya jadi bos. Mantunya dia antar
Ini ada pesanan nih masuk, ada pesanan. Dan itulah terdorong tuh mantunya. Artinya motivasi itu sebagai seorang ibu itu. Iya, rezeki itu sebenarnya ya bergerak dulu. Bukan mengharap kerja berangkat pagi pulang malam. Rezeki itu ya segitu-segitu juga. Suaminya bagus. Mana ini? Udah papa. Udah itu baju udah setrika. Tinggal pakai, makan, berangkat. Tugas papa itu tiap hari. Ya, udah mau sampai mikirin mama. Itu kan enak kalau kayak gitu. Jadi Nanti di kantor kok suaminya was-was. Kerja juga mau latihan, ngajarin selalu tuh kayak latihan anak-anak didik kan, khawatir takutnya mah udah ngapain sih telepon, udah ini banyak pesanan nih saya lagi sibuk. Nah, udah apa? ya artinya apa ya, kalau di keluarga tuh suami istri tuh yang berkah tuh saling tahun gitu. Pokoknya kalau udah masing-masing, artinya masing-masing dia saling gue dia itu yang nggak boleh. Masing-masing kayak aneh, udah nggak pikirin saya jalan, tapi sama-sama ridho gitu man. Nah itu yang berkah ya. Yang susah tuh hidup satu rumah. Dia punya keinginan kagak ngomong, si istri kagak ngomong sama suami juga nggak ngomong sama istri gitu. Jalan gitu kan. Itu salah satunya. Kedua, ketika dia ngasih masukan, nih saya punya gini. Istrinya responnya, ntar kalau nggak ini, itu nggak jalan. Atau nggak istri punya, dagang ini enaknya. Suaminya, kalau laku, kalau enggak, lu udah nggak semangat tuh hilang. Kita coba yuk, ayo. Jadi itu, bismillah. Itu kalau di keluarga sebenarnya gimana nih juga belum bisa itu. Kadang ada ini bagus ya, wajar kalau bagi saya sih wajar bang, pandangan yang berbeda-beda dalam rumah tangga itu pasti ada. iya. Kayak si itu Mas Mat buka warung kopi sini Mas, ini rumahnya belokan. Siapa yang mau beli jadi rumah sempit begini, palingan lagi mau beli kopi, siapa yang mau ngopi, ada canda dia aneh yang beli gitu. Itu doang kan, Anda bawa teman-teman aneh, kita lama-lama udah ngomong tahu besok lagi nggak tahu mau buka warung kopi ya tada dia siapa yang mau beli ntar sini aneh dia bilang gitu ya ente doang itu kan Anda bawa teman-teman, kita temannya banyak, kopi ntar lama-lama bisa gitu. Dia diam, bukan nggak mau, belum masih berat. Akhirnya setiap ini istrinya kan denger kan lewat ngomong kopi mulu, kalau buka aku ngomong gitu, udah kalau mau buka warung kopi buka apa ya, ntar gua modalin atau bunyi gitu. Modalin nggak begitu banyak, warung kopi saset gini jalan sekarang cuma dia berhentinya apa? Tertarik MBG gajinya kalau sebulan ya sebulan 5 juta. Jangan lihat yang gedenya, takutnya kalau keberkahannya kan. berkahan. Nah ya istilahnya juga niat kayak gitu. Akhirnya udah, orang tadinya dia udah dagang kopi, ada pom bensin ponakannya, dia digaji juga, jagain pom bensin sama warungnya, digaji gope sebulan sama warung itu kan lumayan. Anak udah cuma satu, udah gede, udah kuliah. Sekarang udah ini ganti BG, keluar malam lagi, berangkat jam 10 pulang jam 5 pagi. Kerja bisa nyantai malah Kerja rutin. iya. Itu aneh inget itu, sampai dia ngomong Itu setiap 1 minggu pun jadi tetap satu sekarang kan dikurangin sampai hari Kamis kalau nggak salah, 5 hari doang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikurangin 5, nggak ada seminggu. tapi ujung-ujungnya bosnya orang Gerindra juga.
itu kan punya partai semua, dari PKS punya, Pak Dapur punya, semua punya dari Semua partai. partai. Semua partai. Pak polisi juga sekarang ada. Ini buat politik 2000 berapa tuh, kepilih lagi ntar. Politik semua. Cuman karena kita tertarik dengan gaji yang segitu, ya udah. Iya, saya semalam itu saya baca artikelnya Pak Jenderal Simatupang, TNI Simatupang. Dia mengatakan kepada Pak Soekarno, Pak, lapor di dalam kabinet Bapak ada yang ada penyelewengan pendanaan negara di situ eksekusi. Ujung-ujungnya TNI Simatupang yang dipecat. Iya sekarang gitu ya. Yang benar tuh ajar-ajar aja ya. Iya, Padahal benar gitu. karena memang dia ditugaskan di wilayah-wilayah yang untuk menjaga keuangan negara, Iya. pengawasan kayak KPK. Dulu belum ada KPK, yang ngawasin itu TNI, yang jago akuntansi. Kodok terus itu. Ditaruh di sana. Iya, nggak ada top masalahnya.